Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, ma ba'd. Al-Quran seringkali menggunakan diksi berpikir dan berakal. Seolah dalam beragama kita harus selalu menggunakan akal. Saya rasa memang ada benarnya akal perlu digunakan dalam beragama. Tapi beragama tidak bisa hanya diisi oleh akal saja. Kadang kita juga dipaksa untuk tidak menggunakan akal. Hanya disuruh percaya saja tanpa bisa membuktikan kebenaran itu dengan panca indera kita. Padahal umumnya ketika kita menomorsatukan akal, hal-hal yang tidak kasat mata itu jadi agak kurang bisa dipercayai adanya. Seringkali bahkan merasa janggal dengan orang-orang yang mengaku-ngaku dengan santainya bisa mengindra hal-hal yang tidak kasat mata. Tapi tidak ada yang salah dengan sikap kritis itu, karena memang tidak sedikit orang saat ini yang berbohong dan mengaku-ngaku bisa melihat hal-hal gaib. Namun di sisi lain banyak juga orang yang kelewat anti gaib. Semua yang tidak bisa dibuktikan dengan panca indera dianggapnya tidak nyata. Hantu dan jin misalnya. Banyak di antara orang-orang di kampus sana yang menganggap itu tidak lagi nyata. Bagi mereka, hantu hanya ada di film-film horor dan konten-konten horor di YouTube saja. Tidak hanya di kampus, orang-orang yang berpatokan pada panca indera sebagai penentu sesuatu itu ada atau tidak, juga banyak menolak mempercayai adanya hal-hal yang tidak kasat mata. Bahkan seringkali menganggapnya sebagai tahayul dan sesuatu yang haram untuk dipercayai. Padahal salah satu syaratnya orang beragama adalah mempercayai hal-hal gaib. Sebagaimana yang tercantum dalam rukun iman, di sana ada beberapa hal gaib yang wajib kita imani. Hal gaib tidak hanya tidak kasat mata, tapi juga tidak bisa kita akses melalui semua panca indera kita. Surga dan neraka misalnya. Manusia yang normal tidak akan bisa melihat keduanya. Kita hanya mengenal dari penjelasan dan hanya bisa membayangkannya. Al-Quran sendiri dalam surat Al-Baqarah ayat 3 menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Tafsir Al-Ibris memaknai ayat di atas sebagai berikut. Orang yang bertakwa adalah orang yang mempercayai adanya hal-hal yang samar. Lebih lanjut, Kiai Bisri Mustafa menjelaskan hal yang samar itu sebagai hal yang tidak terlihat mata, seperti halnya surga dan neraka. Dengan demikian, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang dapat mengimani hal-hal gaib. Tentu hal-hal gaib di sini adalah hal yang tidak bisa kita saksikan dengan panca indera kita saat ini, tapi sudah dijelaskan oleh Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu jelas patokannya berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan omongannya dukun, paranormal,
dan orang-orang indigo. Sebab itu tidak heran bila Abu Bakar dengan spontan bisa membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu saja Isra Mi'raj merupakan peristiwa gaib. Abu Bakar bisa dengan mudahnya mengimaninya karena beliau adalah orang yang benar-benar bertakwa. Kesimpulannya, hal-hal yang tidak kasat mata, terutama yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis, itu semua ada. Dan sebagai orang yang bertakwa, kita harus percaya bahwa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis itu ada. Kita juga tidak boleh dengan mudahnya mempercayai omongan orang-orang tentang sesuatu yang tidak terlihat mata. Kita harus kritis siapa orang yang mengatakan, pernah berbohong atau tidak, dia orang terpercaya atau tidak, dia terkena delusi dan halusinasi atau tidak, atau omongannya bersumber pada Al-Quran dan hadis apa tidak, dan seterusnya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.